Warta Jemaat City of God. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Praise and Worship dan Mesbah Keluarga Malam dapat Anda ikuti di live streaming melalui Facebook, Instagram, dan YouTube. Permohonan doa dan konseling silakan melalui WhatsApp atau telepon. Youth Service melalui aplikasi Skype. Ibadah anak melalui YouTube Superbook. Ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus dapat Anda ikuti melalui Facebook atau YouTube. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya mau mengajak kita semua di hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan, di mana kami mau mengawali minggu ini Tuhan dengan memuliakan nama-Mu Bapa. Biar saat kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, Kau bawa kami lebih lagi masuk dalam rencana-Mu Bapa. Perkuat Tuhan hidup kami, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Biar kami selalu Tuhan memandang Engkau. Biar pandangan mata kami Tuhan selalu tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian, lupakan yang tak lalu, mengarah pada tujuan. Biar kita mau berkata sama-sama, kita mau selalu memandang kepada Tuhan Yesus dan kita mau berlari sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus berlari, arah sampai akhir.
firman-Nya sanggup membawa kita lebih lagi mengenapi setiap rencana-rencananya. Amin. Mari kita mau sama-sama rentangkan tangan kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan karena kita mau terbang bersama dengan Tuhan dan kita mau sama-sama mengenapi rencana Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu takkan berubah. Ku kan aman dalam buntu. Katakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu takkan berubah. Ku kan aman dalam buntu. Katakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu takkan berubah. Ku kan aman dalam Tuhan. Jatuh di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu takkan berubah. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu takkan berubah. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu takkan berubah. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Tuhan, biar ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Ini kami Tuhan, umat-Mu di hadapan-Mu. Kami mau sujud berlutut Tuhan. Karena kami yakin bahwa rencana-Mu melebihi setiap rencana yang mampu kami rancangkan Tuhan. Dan saat ini kami mau percaya. Kami mau percaya Tuhan. Kira-k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 ira. Yuk kita sama-sama sembah Tuhan. Kami terpesona Tuhan dengan segala kemurahan-Mu Tuhan.
kebaikan-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sungguh sangat indah. Sama-sama nyanyikan. Ku terpesona melihat semua kemudahan-Mu, kebaikan-Mu.
Engkau sanggup Tuhan mengadakan apa yang kami perlukan. Tapi terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk mengerti rencana-Mu Bapa. Kirapara Bashir. Mari sama-sama katakan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah
Mari semua jemaat kita mau sama-sama berdoa pagi ini. Hanya ucapan syukur yang kami dapat naikkan kepadamu. Karena kami tahu sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan di atas kami sempurna. Dan kami tahu rancangan-Mu harus terlaksana. Karena kami adalah pelaku daripada firman-Mu. Dan kami tahu Engkau memperhatikan kami. Karena sekali lagi kami adalah pelaku daripada firman. Engkau merawat kami karena kami adalah pelaku daripada firman. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena kami harus jadi pelaku daripada firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan sebagai pelaku daripada firman-Mu. Kami harus membuka hati kami. Kami harus mempersiapkan diri untuk taat kepada apa yang Kau perintahkan. Sekarang berfirman buat kami, untuk kami memahami akan jalan-jalan-Mu dan rancangan-Mu. Bapa, biar tidak ada yang tersembunyi di tengah-tengah kami. Tapi singkapkan buat setiap dari kami. Sehingga setiap kebenaran itu sekali lagi memancar di hidup ini. Terima kasih Bapa, urapi kami yang ada dimanapun. Kami diurapi di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat silakan duduk. Nah, saudara, mari kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini tentang agenda. Nah, saya yakin sekali bahwa ada banyak dari kita sekali lagi mesti sedang bertanya-tanya, terus-menerus bertanya-tanya, sampai kapan? Ini adalah satu pertanyaan yang seringkali timbul di tengah-tengah sebuah kondisi, entah itu saat kita suka ataupun saat kita sedang mungkin menghadapi pergumulan. Kita pasti ingin tahu kapan akhirnya. Tapi saya yakin sekali hari-hari ini kita sedang diajari oleh Tuhan untuk hidup berdasarkan akan percaya akan apa yang Tuhan mau. Artinya seperti hal yang sangat sederhana. Mungkin kita pernah mendengar seseorang bicara kepada kita. Kamu nurut aja dengan apa yang akan saya tawarkan sama kamu. Kamu nurut aja deh sama apa yang akan saya berikan sama kita. Misalnya kita ditawari oleh seseorang. Ya, ini bicara tentang sesuatu di mana kita hanya berserah kepada Tuhan. Nah, sekarang saya mau ajak Anda membaca di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Anda sekalian. Inilah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di ayat yang ke-7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-6. Dalam kondisi ini sebetulnya kita mengerti. Murid-murid Yesus mengikuti dia. Murid-muridnya selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa mempelajari bahwa itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. 3,5 tahun. Bukan perjalanan yang pendek. Dan selama 3,5 tahun kita sama-sama mengerti di dalamnya banyak sekali pengalaman yang dialami oleh murid-murid. Dari pengalaman bagaimana mereka harus mendengar apa yang diperkatakan oleh Yesus, yang diajarkan. Pengalaman bagaimana mereka disuruh untuk mulai bertindak. Kita tahu pada waktu mereka diutus berdua-dua murid-murid tersebut. Dan juga pengalaman di mana mereka harus beriman seperti Yesus beriman. Dan juga pengalaman-pengalaman di mana mereka harus mengambil sebuah keputusan di mana kita sama-sama tahu juga sekali lagi murid-murid itu harus berani memutuskan apakah mereka mengambil tindakan A dan tindakan yang B. Ada banyak hal dalam 3,5 tahun tersebut. Nah, selama 3,5 tahun saya yakin sekali kalau kita mau belajar tentang murid-murid Yesus, kita mengerti mereka adalah bukan orang-orang pengangguran. Tadinya mereka punya pekerjaan. Masing-masing mereka punya tanggung jawab. Nah, pada waktu Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan apa yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan secara sepenuh waktu mereka ikuti Yesus. Nah, mari kita belajar dari bagian ini. Pada waktu mereka memutuskan mengikuti Yesus, tentu sekali lagi
ada sebuah keputusan yang harus diambil oleh mereka. Karena sebelumnya mereka tentunya punya kehidupan, mereka punya pekerjaan, dan mereka harus mengambil keputusan ikut Yesus. Saudara sekalian, ini yang ingin saya ajarkan kepada saudara. Berapa banyak hari ini Anda betul-betul adalah orang yang sudah mengambil keputusan untuk berkata, aku ikut Yesus. Karena sebetulnya banyak sekali dari kita, mungkin kita berkata, aku ikut Yesus. Tapi bukankah kita sedang meletakkan dua agenda? Yang satu agenda Tuhan, yang satunya adalah agenda kita. Dan sangat-sangat ahli buat kita. Saya pikir kita ini sangat ahli sekali. Kita sangat luar biasa karena kita sedang membiarkan agenda Kristus dengan agenda kita berjalan bersama-sama. Bahkan seringkali karena begitu ahlinya kita sedang membuat agenda Kristus dengan agenda kita. Agenda kita ini menjadi sangat samar karena Kristusnya kelihatan begitu menonjol. Tapi ternyata di dalamnya ada agenda kita. Hal yang sama dilakukan oleh murid-murid. Kalau kita bisa melihat bagaimana mereka mengikuti Kristus selama 3,5 tahun, seakan-akan agenda murid-murid sudah hilang, sudah kabur, dan tidak lagi nampak. Yang ada adalah agenda daripada Yesus. Tapi saya ingin membawa Anda untuk bisa memahami akan beberapa kisah yang membuktikan masih adanya agenda-agenda daripada murid-murid itu sendiri. Ingat gak pada waktu Yesus kemudian ditangkap di Taman Getsemani? Kalau kita melihat akan kisah ini, dan jam-jam berikutnya, bagaimana kemudian Yesus harus ditangkap, diadili, dan kemudian disiksa dan diperlakukan sangat tidak adil. Siapakah yang bertahan di antara murid-murid Yesus? Dan kita juga bisa melihat bahwa kemudian murid-murid Yesus itu melarikan diri meninggalkan Yesus. Nah, saya mau bertanya kepada Anda, apakah murid-murid Yesus selama 3,5 tahun tidak pernah mengerti akan apa yang sudah menjadi apa yang disebut rencana ke depan, bahwa Yesus sendiri memang harus dipersembahkan menjadi korban? Saya terlalu percaya sekali murid-muridnya mendapatkan pengertian lebih banyak daripada para pengikut. Kita tahu ada 12 murid, tapi juga ada banyak pengikut maupun orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus. Jumlahnya sangat banyak. Nah, murid-murid ini tentu mereka sudah diberikan pengertian. Baik melalui firman Tuhan, bukankah juga nubuatan-nubuatan itu sudah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Bahwa suatu saat akan tiba, bagaimana Yesus ini akan dipersembahkan untuk menjadi korban persembahan. Nah, kalau kita bisa melihat kemudian murid-murid ini, kemudian mereka mulai melarikan diri pada waktu melihat Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka puja, ternyata ditangkap dan mulai diperlakukan tidak seperti yang mereka harapkan. Dan singkat cerita kita tahu, Yesus kemudian disalib. Bukankah sekali lagi murid-murid itu terserak kemana-mana? Dan mereka mulai terlihat agenda mereka. Agenda Yesusnya tidak terus dikawal. Tapi yang ada adalah agenda mereka ternyata mulai terlihat. Karena apa yang diinginkan Yesus anggaplah adalah lurus. Ternyata tanpa kita sadari ada banyak dari kita juga sepertinya lurus. Tapi di saat ada sesuatu di depan sana, Yesus mau kita menghadapi. Tapi kita kemudian berkata, oh tidak, aku lebih suka menyimpang ke kanan. Atau mungkin ke kiri. Saudara, kalau kita belajar akan firman Tuhan di bagian ini, saya harap tidak membuat Anda menjadi bingung. Tapi dengan kasih Kristus saya hanya mau berkata bahwa inilah adalah hari-hari di mana setiap agenda Kristus yang sudah masuk di dalam hidupmu sedang diuji. Apakah saudara tetap ada di dalam agenda Kristus? Apakah pada waktu engkau bertobat dan berkata, Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidupku lah yang akan aku jalani. Karena yang terjadi sekali lagi, pada waktu kita melihat tantangan yang sedang terjadi, kita tahu wabah daripada virus corona ini bukan cuma menimbulkan orang menjadi sakit dan berujung kepada beberapa orang mati karena virus. Tapi kita tahu tantangan yang paling besar adalah goncangan ekonomi yang terjadi. Orang sudah mulai resah dengan segala kebutuhan yang ada, mereka mulai berteriak. Kenapa ini terjadi? Beberapa banyak orang di luar sana sedang menghadapi kesulitan akibat ekonomi yang ada. Dan semuanya berawal dari dampak virus corona. Tapi saya mau berkata dengan kasih Kristus, ini adalah seperti sebuah batu yang menghadang perjalanan Kristus.
Tapi sekali lagi Yesus mau kita lurus. Bukan kita berteriak, Tuhan kenapa ini terjadi? Karena kita harus tahu apa yang kemudian firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7. Dikatakan jawabnya atau jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pada waktu Anda dan saya berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Sebetulnya kita sedang berkata, Tuhan aku percaya kepada kuasamu. Berapa banyak dari Anda berkata kepada dirimu sendiri, Tuhan aku percaya kepada kuasamu. Tuhan aku percaya akan perbuatanmu yang dahsyat. Tuhan aku percaya akan kedahsyatan yang kau sanggup berikan dalam hidup kami. Tuhan aku percaya akan kuasamu. Karena pada waktu Anda melihat tantangan kehidupan, dan Anda berkata, kenapa pada waktu keadaan seperti ini? Kapankah Tuhan menyelesaikan semuanya? Kapankah Tuhan membereskan semuanya ini? Tidak sanggupkah Tuhan menyingkirkan tantangan kehidupan? Saya mau berkata kepada Anda sekalian, mari lihat bagaimana Tuhan sebetulnya sedang menunjukkan kuasa yang begitu besar. Kalau Anda tetap ada di dalam agenda Kristus, dan Anda bisa melihat bagaimana Kristus sedang membawa kita melewati tantangan kehidupan, Anda dan saya harus berkata dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, aku ikuti apa yang kau mau. Seperti pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani dan ditangkap. Seharusnya murid-murid itu tidak kemudian berlari bersembunyi dan entah kemana. Tapi kemudian yang seharusnya terjadi, mereka tetap bersama-sama dengan Kristus. Pada waktu kemudian murid-murid itu dihadapkan dalam satu situasi yang tidak menguntungkan. Orang-orang mulai menghujat Kristus, atau orang-orang mulai menghujat Yesus. Orang-orang mulai memperlakukan Yesus secara tidak adil. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat kebaikan apapun. Tapi seharusnya murid-murid tetap ada dalam agenda Kristus. Ada bersama-sama. Saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau terus berkata kepada Kristus, Tuhan, aku tetap percaya. Di dalam kondisi seperti apapun, aku percaya. Karena firman Tuhan berkata, ada kuasa. Ada kuasa Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Buktinya di mana? Ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang percaya katakan amin. Kita akan menerima kuasa. Pada waktu saudara dan saya mulai melepaskan agenda kita. Dan kita berkata, aku mau masuk dalam agenda Kristus. Tuhan tuh memberikan kita kuasa. Kuasa untuk kita mampu bertahan. Mengikuti rencana Tuhan. Mengikuti apa yang dia mau. Mengikuti apa yang dia inginkan. Mungkin kita berkata, oh ini enggak seperti yang aku mau. Betul. Pada waktu saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hidup seperti apa yang kita mau. Tapi pada waktu Anda dan saya berjalan bersama Kristus, dia tidak hanya membuat Anda menurut untuk ikuti saja apa yang dia mau. Tapi di setiap langkah kehidupan kita, apa yang terjadi? Dia berikan kuasanya. Dia berikan akan otoritas kuasa yang begitu besar. Dan firman Tuhan berkata begini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Kesaksian seperti apa yang akan kita bisa berikan kepada dunia saat ini. Yaitu kesaksian orang-orang yang hidup di dalam kemenangan karena sebuah pertandingan. Orang-orang yang hidup dalam kemenangan karena sebuah tantangan. Orang-orang yang dapat terus hidup di tengah-tengah semua himpitan yang terjadi. Dan orang itu tetap ikut Kristus. Anda tahu, di saat kita tetap berada di dalam agenda Kristus, bukankah orang banyak akan melihat ada sesuatu yang berbeda? Kenapa? Bukan hanya karena kita tetap bisa makan. Oh tidak, orang lain juga bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah di dalam perkataan kita, di dalam sikap kita, di dalam semangat kita, bahkan di tengah-tengah ketidakberdayaan, apakah kita tetap berdiri tegak dan kita tetap ada untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau? Saudara, saya rindu sekali jemaat City of God. Saya rindu siapapun Anda sekalian. Saya mau berkata kepada Anda dengan kasih Kristus. Kalau sekarang mungkin Anda berkata, Tuhan aku ingin ini, aku ingin itu. Saudara, saya hanya mau berkata dengan kasih Kristus. Dia Bapa yang mengerti kebutuhan kita. Biarkan dia melengkapi apa yang engkau perlukan tanpa menimbulkan efek samping. Maksudnya apa?
Seringkali kita nih menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Tapi tanpa sadar keinginan kita itu menjurus atau berdampak kepada gagalnya apa yang Tuhan mau. Tapi pada waktu kita berkata, Tuhan aku percaya Engkau Tuhan penyedia dan pencukup atau yang mencukupkan hidupku. Dia itu akan menyediakan kebutuhan hidup buat kita. Dan pada waktu Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, yang sangat luar biasa, Dia akan memberi dan pemberiannya itu baik untuk kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kemudian kita terus ada dalam agendanya. Nah, saya rindu sekali lagi, ini sebagai koreksi kita. Mari coba renungkan hari ini. Di saat kita sedang beribadah sekarang bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang ada di rumah Anda masing-masing. Mari sekarang kita sama-sama arahkan hidup kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, masih adakah agendamu masuk di dalam hidupku? Atau sebaliknya, agendaku malah begitu kuat masuk di dalam rencanamu. Seharusnya kita adalah orang-orang yang sedang berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Dan saudara, pada waktu kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, Anda sedang melepaskan semua yang ada dalam hidup dan Anda masuk di dalamnya. Dan sehingga nanti, kalau Anda kemudian sedang berdoa, saya belajar selama sekian tahun ini, setiap kali saya meminta kepada Tuhan, yang saya minta adalah yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Yaitu kita belajar untuk mematikan keinginan daging ini. Anda tahu, di luar sana, dunia menawarkan banyak hal. Seringkali kita juga berkata, Tuhan aku ingin itu. Betul, seperti anak kecil, ingin A, ingin B. Tapi Tuhan tidak menyuruh kita untuk selamanya jadi anak-anak. Tuhan ingin kita dewasa, sehingga tahu apa yang harus kita ambil. Apa yang harus kita tolak. Karena kita ada orang-orang dewasa di dalam Kristus. Saudara, inilah yang saya inginkan. Kita renungkan sama-sama. Mari arahkan hatimu. Mari arahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari berkata, Tuhan ajariku mengerti. Ajarku mengerti apa yang kau mau di dalam hidupku. Mari pejamkan matamu dan saya undang Anda bangkit berdiri sekali lagi. Oh Ramashikara Patakara. Dan biar sekali lagi Tuhan, setiap dari kami tetap ada di dalam agendamu Tuhan. Di dalam setiap rancanganmu yang sudah Engkau tetapkan dan Engkau rancang dari sejak awal Engkau menciptakan dunia. Dan kami percaya bahwa kami adalah penggenap daripada agenda Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, kalau hari ini kami tidak mengerti, ajari kami mengerti. Kalau kami belum memahami dengan jelas, bukakan pengertian di hidup kami Tuhan. Supaya setiap dari kami adalah orang-orang yang berjalan seturut dengan firman. Ajari kami Tuhan sekali lagi mengerti apa yang Kau rancangkan di dalam hidup kami. Irapashikara patakara. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing
indahnya kalau setiap dari Anda tidak lagi membangun sebuah agenda sendiri di tengah-tengah kehidupan yang sebentar lagi akan berakhir. Kenapa saya berkata sebentar lagi berakhir? Kita harus tahu ini akhir zaman. Seharusnya inilah waktu setiap dari Anda menyadari bahwa kalau Tuhan izinkan semua terjadi keadaan seperti ini, karena ini semua untuk menggenapi rencana Tuhan. Berapa banyak seringkali kita berdoa untuk mendesak sebetulnya. Sepertinya kita mendesak rencana Tuhan supaya jadi. Tapi saya mau berkata kepada Anda sekalian, coba koreksi. Benarkah Anda sedang mendesak rencana Tuhan untuk segera terjadi? Atau sebaliknya, Anda sedang mendesak rencanamu sendiri di hadapan Tuhan, supaya agendamu yang dapat digenapi. Saudara, ini hari-hari yang jahat. Kalau setiap dari kita tidak memiliki pengenalan yang kuat tentang Tuhan dan rencananya, semuanya akan menjadi berantakan. Saya hanya mau berkata kepada Anda sekalian, jangan takut saudara. Agenda Tuhan di dalam hidup kita itu luar biasa. Karena dia nggak cuma hanya sekedar suruh Anda menuruti apa yang dia mau. Tapi di tengah-tengah ketaatan kita mengikuti rencana Tuhan, dia berikan rohnya. Dia berikan Roh Kudusnya, dia berikan berkatnya, kasih karunia-Nya lebih daripada cukup untuk kita semuanya. Dan mari sama-sama kita perhatikan bagaimana dia begitu rindu dan ingin untuk membuat setiap orang yang hidup di dalam agendanya itu menjadi kesaksian untuk memasyurkan akan namanya yang dahsyat itu. Sehingga Anda dan saya akan melihat bagaimana masa-masa kehidupan kita yang mungkin hari ini penuh tantangan, itu akan dibalikkan oleh Tuhan. Penuh tantangan, tapi berkemenangan. Penuh rintangan, tapi kita akan melihat kuasanya yang dahsyat itu bekerja dalam hidup kita. Karena orang-orang yang berjalan dalam agenda Tuhan, hidupnya akan menjadi saksi. Hidupnya akan menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidupnya memasyurkan akan nama Tuhan. Sekali lagi, mari kita mau berkata, ajar kami untuk mengerti Tuhan akan segala sesuatu yang sedang Engkau ajarkan dalam hidup kami. Mari sembah Tuhan, mari katakan sungguh-sungguh. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar ku berserah, amin, hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari serukan, katakan Bapakku. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, berang perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakku terjadilah. Mari katakan, yo Bapakku. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, berang perbuatan-Mu. Engkau sanggup, yes, amin. Engkau sanggup mengadakan
kehendak-Mu Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari sama-sama kita berdoa. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa jemaat ini adalah jemaat yang mau hidup di dalam agenda Tuhan. Kami semua di hadapan-Mu hari ini berkata, kami mau lepaskan agenda kami. Kami mau singkirkan setiap kepentingan pribadi kami yang seringkali kami atasnamakan kepentingan Tuhan. Dan kami hanya mau berkata hari ini, kepentingan-Mu lah yang menjadi fokus kehidupan kami. Semua agenda-Mu lah yang kami mau jalani di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang hamba mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Mari jemaat, mari kedahkan kedua tangan-Mu. Mari terima akan bagian daripada doa yang saya naikkan kepada Anda sekalian untuk Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu ini ya Tuhan. Biar setiap dari mereka hidup di dalam agenda Tuhan. Kami mengerti manusia daging kami seringkali berkata, kami perlu, kami ingin. Tapi kami sadar, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang fana tanpa kami menyelesaikan rencana-Mu. Tapi kalau kami hidup di dalam rancangan-Mu, sesingkat apapun kehidupan kami di dunia, tetap itu adalah keindahan, kedahsyatan, dan penggenapan dari apa yang Kau mau. Oleh karena itu kami hanya berkata sekali lagi Tuhan, terima kasih. Tantangan-tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi setiap hari adalah tantangan yang akan membuktikan kami punya kuasa yang sudah diimpartasikan, yang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri untuk membuat kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa, Kau berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang bisnis, berkati mereka yang ada dalam studi, dalam kuliah mereka. Berkati rumah tangga kami, berkati kami yang bergumul dengan kesehatan kami. Kami hanya minta damai sejahtera-Mu Tuhan turun di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Dan kami hidup karena iman, kami hidup karena percaya. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam segala sesuatu. Kami juga mau mendukung, mau bersyafaat untuk pemerintah kami. Berkati pemerintah kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, hikmat akal budi kami mintakan untuk para pemimpin negara kami. Engkau memberkati pemimpin kota kami. Engkau memberkati seluruh bagian daripada masyarakat yang ada. Supaya hidup kami tetap ada di dalam rencana Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus bahwa setiap jemaat yang sudah memberi Tuhan, diberkati Tuhan persembahan mereka. Diberkati apa yang sudah mereka berikan dengan cinta yang besar. Dan kami percaya ini semua yang kami berikan adalah ekspresi cinta kami. Kami tidak mau Tuhan memberikan sebuah motivasi hanya untuk menerima. Tapi kami memberi karena kami cinta akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau suka dengan pemberian kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh ingin mengakhiri doa kami ini dengan satu keyakinan yang kuat. Mari kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati Tuhan katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.